Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaum 20 min syahri Ramadan 1444. Fama zilna fi darsina fi su'al jawab. Falyatafaddal li ikhwanina an yaqra'a as-su'al. Bismillah, soal Ramadan 20 Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki dan semangat berdakwah kepada Ustaz. Amin. Saya mempunyai istri yang sedang hamil 2, sangat lemah dan begitu pun janinnya sangat kecil. Dari hasil pemeriksaan istri saya kurang darah. Lalu bagaimana tentang hukum puasanya? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillah. Hukum puasanya maksudnya dia tidak mampu untuk berpuasa, itu yang dohirnya, kemudian berbuka. Lalu bagaimana hukum puasanya? Maksudnya mengqadanya dan sebagainya. Itu ya yang diinginkan. Lalu bagaimana tentang hukum puasanya? Naam, dohirnya seperti itu. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa permasalahan perempuan yang hamil, jika dia hamilnya itu seperti diceritakan tadi, memang tidak begitu normal, mulai dari ibunya kurang darah. Dan seorang perempuan jika kurang darah sangat berbahaya, apalagi dia hamil. Maka janinnya pun nanti akan kecil, dan janinnya pun akan kekurangan darah. Maka oleh sebab itu, yang kita tahu, pemerintah kita Indonesia sangat baik. Di saat kita mulai mencalonkan anak kita untuk menjadi pengantin pasutri, maka yang kita rasakan dulu, pergi ke puskesmas dan nanti mendapatkan surat dari sana, diajukan ke KUA, penyetujuan layak nikah. Maka apa yang dilakukan di sana? Diperiksa semua, darah, jenis darah, dan nanti ketahuan bahwa putri ini dalam keadaan darahnya pas-pasan, padahal dia belum menikah. Kemudian diukur pergelangan tangan dan sebagainya, diketahui nanti dari jenis darah, dan bahwa dia kalau nanti hamil dan dia nanti bekerja jadi ibu rumah tangga, maka harus disuplai vitamin, disuplai makanan. Maka ini perkara yang sangat bagus, sehingga persiapan menjadi seorang ibu sebelum menikah sudah diberikan solusinya. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah kita menunjang promil, program hamil. Dan itu yang kami rasakan di saat kami membawa putri kami. Oh, ini darahnya pas-pasan, ditambah penambah darah, padahal belum menikah, masih perawan. Kenapa dari sekarang? Agar nanti jika datang suaminya bla 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 hamil, maka darahnya sudah banyak dan siap untuk hamil. Jadi kita melihat bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan putra-putri mereka dan jabang bayi yang akan dilahirkan. Maka mereka sangat ihtimam. Dan begitu pun di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam sangat memperhatikan dari kebutuhan kaum muslimin dan kehidupan kaum muslimin agar selalu sehat dan sebagainya. Maka di dalam permasalahan ibadah puasa, yang mana seseorang tidak makan dan minum di siang Ramadan,
Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu bagaimana bagi seorang yang musafir tidak makan dan minum, dan bagaimana seorang yang sakit, yang yurja bur'uhu, yang sakit 2 hari 3 hari kemudian kembali sehat. Maka Islam memberikan ajaran-ajaran yang sangat mudah, karena kaidah di dalam Islam al-masyaqqah tajlibu taisir. Di dalam qawaid al-fiqhiyah, semua yang memberatkan bagi kaum muslimin dari orang-orang untuk beribadah kepada Allah, maka dimudahkan, maka dijadikanlah rukhsah sesuai keumuman ayat fattaqullah mastata'tum. Maka diberikan rukhsah seperti faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, bahwa bagi siapa yang di bulan Ramadan dalam keadaan sakit dan kembali sehatnya, dan dalam keadaan safar dan dia makan dan minum karena merasa keberatan dan kesusahan, maka agama ini mudah. Dan asas dari agama ini didakwahkan dengan kemudahan dan tidak mengajak manusia lari dari agama ini. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahlah agama dalam kalian beribadah padanya, jangan ekstrim. Dan yang kedua, jadikanlah orang mencintai dakwah Islam dan khususnya sunnah, bukan menjauhkan manusia dari Islam, apalagi menjauhkan dari ahli sunnah, sehingga orang berbondong-bondong lari dari sunnah kemudian bergabung dengan kelompok ahlul bid'ah dan sebagainya. Tidak. Maka begitupun dalam permasalahan kembali kepada soal orang yang hamil tua dan juga perempuan yang menyusui. Maka di dalam Islam diberikan rahmah bagi ibu-ibu yang hamil tua dan tidak mampu dirinya untuk berpuasa, apalagi janinnya. Maka janinnya apa dosanya? Apalagi dia sudah bergerak-gerak 8 bulan, 9 bulan tinggal menunggu, maka ibunya sudah kepayahan, kekurangan darah, maka dia berpuasa pula. Maka akan berkata yang di dalam janin, "Bu, apa dosanya aku? Kalau ibu dapat ibadah puasa, aku bagaimana? Aku dalam keadaan kelaparan dan kurang darah lagi." Maka di dalam Islam diperbolehkan, diberikan rukhsah bagi mereka ibu yang hamil tua dan lemah dan yang menyusui. Begitupun dalam permasalahan menyusui. Maka sebagian dari ibu-ibu yang memang dia itu mempunyai asupan yang baik dari gizi, maka dia menyusui anaknya dalam keadaan berpuasa tidak apa-apa, karena dia mempunyai susu cadangan dari Prenagen, jadi iklan. Pokoknya dia mempunyai air susu supplier yang menambah gizi bagi dirinya dan juga bagi anaknya, maka puasa pun tidak apa-apa. Maka sebagian dari ibu-ibu yang menyusui, apalagi dalam keadaan misalnya ekonomi yang kurang mapan, maka sudah sahurnya pas-pasan, berbukanya pun dengan Indomie, kemudian menyusui. Maka dari mana akan keluar air susu? Maka ditakutkan si janin dan bayi ini, si bayi ini akan kelaparan, dan begitupun janin yang masih hamil dalam keadaan gizi yang kurang baik akan kelaparan di dalam. Maka di dalam Islam mengajarkan kepada rahmah, sehingga yang jadi permasalahan diberikan rukhsah untuk berbuka. Selesai permasalahan pemberian rukhsah, sepakat kaum muslimin ijma bahwa kaidah di dalam Islam al-masyaqqah tajlibu taisir. Segala perkara yang memberatkan maka dipermudah dengan adanya rukhsah. Namun yang jadi masalah sekarang, bagaimana jika perempuan ini berbuka di siang Ramadan? Lalu bagaimana cara membayarnya? Apakah mengqadha
apakah membayar fidyah dan sebagainya. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama di saat dia kelak akan membayarnya. Adapun permasalahan baginya untuk berbuka itu tidak ada permasalahan, ijma, karena agama Islam agama penuh kasih sayang. Fattaqullaha mastata'tum. Lalu jika telah mengambil rukhsah berbuka sampai dia melahirkan atau sampai 1 bulan penuh karena bayinya memang dalam keadaan lemah ataupun bayinya tidak bisa kita meninggalkan puasa ataupun kita tidak bisa menyusui, meninggalkan susuan, harus meninggalkan puasa, maka dalam 1 bulan perempuan ini memberikan air susu kepada anaknya dengan susah payah. Maka bagaimana hukumnya setelah mengambil rukhsah? Ini yang jadi khilaf di kalangan para ulama. Maka telah terjadi ikhtilaf kepada 4 pendapat, 4 ucapan. Ucapan yang pertama, alaihima al-qadha faqat, bahwa bagi keduanya hanya mengqadha saja. Sehingga berapa hari dia tidak puasa, misalnya dari 1 bulan 20 hari di awal-awal tidak puasa. Namun setelah itu perempuan yang hamil ini merasakan dirinya darahnya banyak, minum filiron, dan juga suaminya memanjakannya dengan makanan penambah darah seperti hati ayam ataupun hati sapi atau yang lainnya. Maka 20 hari misalnya. Lalu bagaimana 20 hari ini? Maka 20 hari itu dia kelak mengqadha setelah janinnya keluar dan setelah melahirkan dalam keadaan sehat. Maka inilah yang dia lakukan. Ini pendapat yang pertama, mengqadha. Pendapat yang kedua, baginya adalah it'am faqat, maka dia memberi makanan fakir, miskin saja. Pendapat pertama qadha saja, ucapan Atha, Imam Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Dan ucapan yang kedua dengan memberikan makanan saja, ucapan Ishaq ibnu Rahawih, qarinnya Ahmad ibnu Hanbal. Dan pendapat yang ketiga, laisa alaihimal qadha wala it'am, wa hada madhab Az-Zahiri yang dipelopori oleh atau yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm, dipelopori oleh Daud Az-Zahiri, dan dipopulerkan pendapatnya oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan pendapat yang keempat, alaihima al-qadha ma'al it'am, baginya membayar qadha dan juga memberikan kepada fakir. Jadi 20 hari diqadha dan 20 hari membayar fakir miskin. Ini pendapat yang keempat, pendapat jumhur dari ulama al-arba'ah. Pendapat Imam Malik dan muridnya Asy-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad. Dan ini yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi di Jami'-nya bahwa ini pendapat jumhur. Maka inilah keadaan ikhtilaf di kalangan para ulama tentang an-natijah bagi mereka orang yang menyusui ataupun orang yang hamil dan tidak mampu untuk berpuasa karena janinnya. Maka 2 perempuan jenis ini berbuka, tidak ada khilaf, namun membayarnya khilafnya menjadi 4 perkara. Maka kita masuk kepada perkara satu-satu yang mengatakan padanya qadha. Mana dalilnya? Dalilnya datang hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Rajulun min bani Abdullah ibni Ka'ab min bani Qushair
bahwa dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa ya'kulu, dan Nabi sedang makan. Faqala ijlis, duduklah. Fa asib min ta'amina, maka silahkan makan dari makanan kami. Hada, silahkan. Fakultu, kata Anas ibnu Malik al-Qushairi, ini shaimun, aku orang yang berpuasa. Qala ijlis, kalau begitu duduk tanpa ikut makan. Uhaditsuka anis shalah wa anis siyam, aku akan memberikan hadis tentang salat dan tentang berpuasa. Maka ini pendalilannya. Innallaha ta'ala wada'a syatras shalah au nisfis shalah wa shaum anil musafir wa anil murdi' aul hubla. Bahwa sungguhnya di dalam salat Allah memberikan keringanan, rukhsah satrus shalah bagi orang yang musafir itu setengah dari salat. Maknanya orang-orang yang musafir di qasr, salat duhur 4 rakaah menjadi 2 rakaah, salat isya 4 rakaah menjadi 2 rakaah, salat asar dari 4 rakaah menjadi 2 rakaah, salat maghrib dari 3 rakaah menjadi 1,5 rakaah. Iya, gimana 1,5? Ruku terus salam. Maka di sini harus 3. Tidak ada rukhsah. Kesimpulannya, untuk salat diperingan dengan setengahnya. Kemudian untuk orang yang berpuasa, anil musafir wa anil murdi wa anil hubla. Dan begitu pun untuk orang yang berpuasa, orang yang musafir diperbolehkan makan dan minum. Kemudian disebutkan wa anil murdi aul hubla, dan untuk perempuan yang murdi, hamil, wal hubla hamil, wal murdi menyusui. Maka perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil itu boleh seperti orang musafir untuk berbuka. Maka dari hadis ini, mana wajah pendalilannya untuk mengqadha? Karena al-musafir, Allah berfirman di Al-Quran apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Dia harus membayar di waktu yang akan datang. Fa alaihi iddatun min ayamin ukhar, ini takdirnya. Fa iddatun min ayamin ukhar, wajib bagi dia membayar qadha. Kemudian wajah pendalilannya mana dengan perempuan murdi' wal hubla? Disebutkan di sini anil musafir wa anil murdi'. Maka waw di sini waw atifah memberikan faidah di ilmi lughatil arabiyah adalah mutasawiyan fil hukum. Maka wajib dalalah lafaz anil musafir wa anil murdi' aul hubla. Maka hukum musafir dijadikan satu dengan murdi' aul hubla, maka waw di sini wa anil murdi wa atifah. Dan aul hubla au juga bimakna wawi atf. Maka di sini menjadi pendalilan hukumnya orang yang menyusui dan hamil kepada hukumnya orang yang musafir, dengan dalil disebutkan waw atifah. Dan waw atifah telah dijadikan di dalam ilmi usulil fikih sebagai ijma' ahlun nuhah al-Basrah wal Kufah ala annaha li jam'il mutlaq. Dan begitu pun Sibawayh menyebutkannya li jam'il mutlaq. Ma makna li jam'il mutlaq? Ay mutasawiyan fil hukum. Maka di sini Nabi di saat mengatakan orang musafir pun dengan puasanya diqadha, dan begitu pun dengan orang yang melahirkan dan orang yang menyusui, orang yang hamil dan yang menyusui, maka hukumnya sama dengan diqadha. Maka wajah pendalilan wawu atifah yufidu al-mutasawi fil hukum, dan ini dinukilkan oleh Abu Ali Al-Farisi telah ijma' makna tentang
wawu atifah maknanya mutasawiyan fil hukum. Maka ini wajah pendalilannya. Maka oleh sebab itu Ibnu Khuzaimah di saat mengeluarkan hadis ini, seperti biasa dia mempunyai kelebihan di dalam bab, disebutkan babu rukhsah lil hamil wal murdi' fil iftar fi Ramadan wal bayan anna fardhu shaum saqitun anhuma fi Ramadan ala an yaqdiya min ayamin ukhra. Id Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaranahuma aw ihdaihima ilal musafir faja'ala hukmuhuma aw hukmu ihdaihima hukmul musafir. Masyaallah, babnya lengkap. Disebutkan setelah mengeluarkan hadis ini yang nanti kita akan takhrij, hadis Anas Ibnu Malik Al-Qushairi, bahwa kata Ibnu Khuzaimah, rukhsah bagi orang yang hamil dan menyusui untuk berbuka di bulan Ramadan, sepakat. Dan di sini juga hadis ini memberikan penjelasan tentang hukumnya setelah makan dan minum di siang Ramadan dari rukhsah untuk membayar qada seperti orang yang musafir. Karena dijadikan pendalilannya di sini hukumnya sama dengan wawu atifah. Maka ini pendalilan dari para ulama tentang permasalahan qada. Pendalilannya hadis tadi. Tinggal permasalahan hadis ini mahaluh. Maka hadis ini hadis yang datang dari berbagai jalan. Maka jalan yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad, semuanya dari jalan Abi Hilal an Abdillah ibni Sawadah an Anas ibni Malik. Maka Abu Hilal di sini dia Muhammad ibnu Sulaim, telah disikohkan oleh Abi Daud di Su'alat Al-Ajuri. Dan Ad-Darqutni telah terjadi khilaf dari ucapannya sendiri, kadang mensahihkan atau mensikohkan, kadang mendhaifkan. Dan dan Yahya ibnu Ma'in telah mengatakan saduq. Dan berkata Imam Ahmad la yahfad walayna hadithahu. Dan berkata Ibnu Sa'ad dhaif. Maka wallahu a'lam dari ucapan para ulama mulai dari yang mensikoh